UPN Veteran Jakarta. Pada tanggal 15 Desember tahun 1958, UPN Veteran Jakarta termasuk ke dalam Akademi Pembangunan Nasional Veteran di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 21 Februari tahun 1967 didirikannya UPN Veteran Jakarta yang berada di bawah naungan Panglima Besar Sudirman. Nah, pada status awalnya UPN Veteran Jakarta termasuk perguruan tinggi swasta, namun pada tahun 2014 resmi menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 120. Setelah menjadi PTN, UPN Veteran Jakarta mengalami perkembangan yang pesat, baik infrastruktur, bidang akademik, maupun kerjasama nasional dan internasional. Kenalkan, nama saya Nazir Al-Ghafari dengan NIM 25101111041. Di sini saya akan menjelaskan 5M manajemen dengan PT KAI dan PT LG Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehvan Ditoriar Pangestu dengan nomor NIM 25101111033. Saya berasal dari UPN Veteran Jakarta dengan Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Prodi Manajemen S1. Yang pertama, PT KAI adalah singkatan dari PT Kereta Api Indonesia Persero, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi perkereta apian di Indonesia. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api untuk penumpang dan barang. Men atau manusia adalah semua pegawai yang bekerja di PT KAI. Tanpa SDM yang terlatih dan disiplin, kereta tidak akan bisa beroperasi dengan aman. PT KAI memiliki SDM seperti masinis, kondektur, petugas stasiun, teknisi rel, teknisi kereta, dan PPK atau pengatur perjalanan kereta, hingga karyawan administrasi. Mereka bertugas memastikan perjalanan kereta berjalan aman, tepat waktu, dan nyaman. Money atau keuangan PT KAI menjadi fondasi penting untuk operasional dan pengembangan infrastruktur transportasi. Sumber keuangan PT KAI itu dari penjualan tiket penumpang seperti kelas ekonomi, bisnis eksekutif, angkutan barang seperti peti kemas, batu bara, semen, BBM, logistik, PSO, Public Service Obligation dari pemerintah untuk subsidi kereta ekonomi, penyewaan aset seperti kios stasiun, ruang reklame, lahan parkir, kerjasama usaha melalui KAI Counter, KAI Bandara, KAI Logistik, dan sebagainya. Pendanaan proyek dari APBN, investasi BUMN, dan pinjaman proyek. Penggunaan keuangan, pembelian rangkaian kereta baru seperti K1, K2, dan K3. Modernisasi sistem persinyalan dan prasarana. Perawatan rel dan jembatan setiap tahun, penggajian karyawan dan biaya operasional harian, pengembangan digital seperti KAI Akses, gate otomatis, dan tiketing system. Mesin PT KAI mencakup seluruh peralatan fisik dan teknologi yang digunakan dalam sistem operasional. Contoh mesin dan peralatan: yang pertama ada sarana kereta, yang kedua ada lokomotif diesel, yang ketiga ada rangkaian kereta penumpang, yang keempat ada KRL, yang kelima ada KRD, yang keenam ada gerbong barang, yang ketujuh ada prasarana dan peralatan teknis, yang kedelapan ada sistem persinyalan, yang kesembilan ada wesel dan perangkat peralihan jalur, yang ke-10 ada peralatan perawatan rel seperti rail grinding machine, tamping machine, track inspection car, palang pintu dan sistem perlintasan otomatis, CCTV, speaker, and gate boarding. Lalu ada sistem teknologi digital seperti aplikasi ticketing atau KAI Akses. Selanjutnya ada passenger information system, yang selanjutnya ada maintenance management system. Metode mesin atau peralatan PT KAI. Mesin adalah semua peralatan dan teknologi yang digunakan PT KAI dalam operasionalnya. Ini mencakup otomotif, rangkaian kereta, KRL, gerbong barang, sistem persinyalan elektrik, mesin perawatan, rel, palang pintu otomatis, serta sistem tiket digital. Mesin dan teknologi ini membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.
PT KAI menerapkan sistem kerja yang sangat ketat berbasis keselamatan Zero Accident Principle. Metode kerja utama seperti SOP perjalanan kerja api. Metode kerja utama seperti SOP perjalanan kereta api, mulai persiapan lokomotif, pengecekan teknis, hingga keberangkatan. Yang kedua, SOP keselamatan perlintasan. Yang ketiga, metode pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan jadwal harian, bulanan, dan tahunan. Metode pelayanan pelanggan seperti standar responden, keluhan, boarding, refund. Yang ketiga itu metode manajemen risiko dalam operasional. Metode koordinasi antara unit seperti PPKA, masinis, dispenser, dan pusat kontrol. Tujuan metode itu meningkatkan keamanan, menjamin ketepatan waktu, menjaga konsisten, dan mengurangi risiko kecelakaan. Selanjutnya ialah material. Material pada PT KAI adalah seluruh bahan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan merawat kereta serta infrastruktur. Yaitu ada jenis material seperti material operasional, bahan bakar diesel untuk lokomotif, pelumas mesin, oli, dan gris. Selanjutnya ada rem dan bantalan rem untuk kereta, air dan listrik untuk stasiun dan kereta tertentu. Ada material perawatan prasarana yaitu rel baja, bantalan beton, baut rel, klem, fish plate, batu balas, cat, dan material pelindung korosi. Selanjutnya ada kabel sinyal dan komponen elektronik. Material interior dan kenyamanan seperti kursi, AC, lampu, dan jendela, karpet dan panel interior. Lalu ada perlengkapan kebersihan kereta dan stasiun, material administratif, kertas, tinta, alat tulis, perlengkapan IT dan jaringan. Selanjutnya ialah fungsi material yang berfungsi untuk menjamin kereta agar tetap layak jalan, menjamin rel dan jembatan aman dilalui, mendukung operasional stasiun, dan menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Yang kedua itu ada LG Electronic. LG Electronic adalah perusahaan elektronik multinasional Korea Selatan yang memproduksi berbagai produk elektronik, konsumen, dan peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan pengkondisi udara. Perusahaan ini merupakan bagian dari LG Corporation dan didirikan pada tahun 1958 dengan nama Gold Star sebelum berubah menjadi LG Electronic pada tahun 1995. LG memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan merupakan salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Men adalah sumber daya manusia yang menjalankan seluruh kegiatan di PT LG Electronic. PT LG Electronic memiliki karyawan dari berbagai bidang seperti engineer dan teknisi yang berperan untuk melakukan riset, inovasi, dan perakitan produk lainnya. Selanjutnya ada desainer produk, berperan untuk merancang tampilan TV, kulkas, mesin cuci, dan teknologi lainnya. Selanjutnya ada quality control, yaitu memastikan produk agar sesuai standar internasional dan memastikan produk agar tetap aman. Selanjutnya ada karyawan pabrik, berperan untuk proses perakitan, pengecekan, dan pengemasan. Selanjutnya ada bagian pemasaran dan sales, berperan untuk mempromosikan produk dan menjual ke konsumen. Selanjutnya ada manajemen dan administrasi, mengatur strategi bisnis, keuangan, dan operasional. Sumber daya manusia PT LG Electronic harus kreatif, terampil, dan mengikuti perkembangan teknologi digital. Money atau keuangan LG Electronic. Money adalah anggaran atau dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan seluruh aktivitas. Material adalah semua bahan yang digunakan oleh PT LG Electronic untuk membuat seluruh produk elektronik. Contoh material yang digunakan oleh PT LG ialah komponen elektronik seperti chip, PCB, sensor, dan prosesor. Selanjutnya ada bahan plastik dan logam untuk bodi produk. Selanjutnya ada kaca LED atau OLED untuk TV dan layar handphone. Selanjutnya ada motor, kompresor, dan komponen mekanik untuk AC dan kulkas. Selanjutnya ada solder, kabel, dan material listrik. Material bermutu tinggi penting agar produk LG lebih kuat, awet, dan aman digunakan.
Mesin LG Electronic. Mesin adalah mesin produksi dan teknologi yang dipakai untuk membuat produk LG. Contoh mesin LG Electronic itu yang pertama ada mesin perakitan otomatis atau robot assembly. Yang kedua itu mesin solder otomatis untuk PCB. Yang ketiga mesin pencetak atau injection molding plastik body produk. Yang keempat, mesin uji kualitas seperti drop test, waterproof test, durability test. Yang kelima, komputer dan software desain produk. Yang keenam, robot industri untuk merakit TV dan peralatan rumah tangga. Dan yang terakhir, mesin modern membuat produksi LG lebih cepat, presisi, dan efisien. Metode adalah sistem kerja, aturan, dan prosedur yang dipakai LG dalam operasional. Contoh metode di LG ialah SOP. SOP produksi untuk memastikan proses perakitan sesuai standar. Metode quality control untuk mengecek kualitas produk sebelum dijual. Metode riset dan inovasi dalam pengembangan teknologi OLED, AI TV, dan smart home. Selanjutnya ada metode pemasaran global untuk memperkenalkan produk ke berbagai negara. Selanjutnya ada metode kerja lean, manufacturing untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada metode kerja LG, membuat produk mereka terkenal inovatif, aman, dan berkualitas tinggi.